kelompok 1, saya Afifah Kusna Azahra. Saya Daniel Kasari. Saya Risa Septiani Mulyana. Kami akan menjelaskan mengenai organizational structure. Apa yang kalian pikirkan tentang struktur organisasi? Semua bentuk organisasi, baik itu perusahaan, komunitas, maupun organisasi non-profit, pasti memiliki struktur organisasi. Bahkan, sekolah tempat kita bernaung atau mungkin komunitas fandom juga memiliki struktur, meskipun lebih sederhana. YG, JYP, SM Entertainment adalah entitas yang juga memiliki struktur organisasi. Tapi kita tidak akan membicarakan itu kali ini. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar, yakni definisi. Apa itu struktur organisasi? Dalam buku Organizational Theory and Design karya Duff tahun 2017, organisasi menunjukkan tiga hal utama, yaitu yang pertama, desain yang menunjukkan posisi formal para anggota organisasi serta bagaimana alur koordinasi maupun kontrolnya. Kedua, pengelompokan SDM ke dalam beberapa departemen serta pengelompokan berbagai departemen hingga membentuk satu organisasi. Dan yang terakhir, desain yang mendasari sistem komunikasi, koordinasi, dan integrasi yang efektif antar departemen. Dalam pembahasan struktur organisasi, kita juga tidak boleh melupakan bagaimana information sharing di dalam organisasi tersebut. Proses information sharing berperan penting dalam ketersediaan informasi bagi para anggota organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ada 4 perspektif tentang information sharing dalam struktur organisasi. Pertama, sentralisasi versus desentralisasi. Kedua, vertikal. Ketiga, horizontal dan kolaborasi. Keempat, relasional. Sebuah desain organisasi menggambarkan 3 aspek berikut. Pertama, fungsi kerja yang dibutuhkan. Kedua, alur komando yang diterapkan di organisasi tersebut. Ketiga, tipe pengelompokan departemen atau departmental grouping options. Bayangkan kita memasuki sebuah organisasi baru. Apa yang kamu perhatikan pertama kali? Salah satu yang kita perhatikan adalah pembagian departemen dalam perusahaan tersebut. Saya masuk divisi apa? Siapa ya atasan saya? Siapa saja rekan kerja saya? Menurut Duff, tahun 2017, ada beberapa tipe pengelompokan departemen. Yang pertama, struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks atau multifokus, struktur virtual network atau struktur modular, struktur holakrasi, dan struktur hybrid. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih rinci tentang struktur organisasi modular. Bayangkan kita memiliki sebuah perusahaan otomotif dengan skala besar, sudah melakukan impor ke berbagai negara, perpindahan produk di pasaran mencapai nilai yang tinggi. Apa yang akan terjadi jika perusahaan ini membuat semua suku cadang produk dari nol? Bisa saja dilakukan, namun akan membutuhkan investasi yang besar dalam menyediakan sumber daya untuk produksi suku cadang, mulai dari investasi waktu, biaya, riset, hingga sumber daya manusianya. Jika efektivitas organisasi kita samakan dengan profit dalam prinsip ekonomi, maka perusahaan akan berupaya mengeluarkan modal sekecil mungkin untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Investasi besar pada unit-unit di atas hanya akan menambah beban biaya yang dikeluarkan. Sehingga solusinya adalah membuat kerjasama dengan unit bisnis lain yang memproduksi suku cadang yang kita butuhkan. Analogi tersebut menggambarkan definisi struktur organisasi modular. Menurut Duff tahun 2017, organisasi dengan tipe modular dibangun melalui pengalihgayaan. Untuk membuat suatu produk ataupun jasa, organisasi ini memanfaatkan beberapa keahlian dan juga kerjasama bisnis dari beberapa perusahaan.
Sebagaimana tipe struktur organisasi lainnya, struktur modular juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki struktur tipe ini adalah: pertama, memungkinkan organisasi sekecil apapun untuk mendapatkan talent dan sumber daya dari berbagai penjuru dunia. Menghasilkan keuntungan dan jangkauan pasar dengan cepat tanpa investasi tinggi untuk pabrik, peralatan, atau fasilitas distribusi. Selanjutnya, memungkinkan organisasi menjadi sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Lalu, mengurangi biaya overhead administrasi. Adapun kekurangan dari struktur modular adalah manajer tidak memiliki kontrol langsung terhadap berbagai kegiatan produksi maupun kepada karyawan. Membutuhkan banyak investasi waktu untuk mengatur relasi dengan partner perusahaan, juga dalam mengatasi potensi konflik dengannya. Adanya risiko kegagalan produksi jika supplier atau partner perusahaan gagal menjalankan proses bisnis. Terdapat kemungkinan lemahnya loyalitas karyawan dan budaya perusahaan, sebab karyawan memiliki anggapan bahwa mereka dapat digantikan oleh kontrak kerjasama lainnya. Seperti apakah organisasi atau perusahaan yang menerapkan struktur modular? Salah satunya adalah perusahaan teknologi terbesar di dunia yang banyak kita ketahui, yaitu Apple. Dalam produksi handphone misalnya, Apple tidak membuat partikel memori card-nya sendiri atau elemen layar sentuhnya sendiri, melainkan mereka menyewa perusahaan lain untuk melakukan aktivitas produksinya dari berbagai negara untuk partikel yang berbeda. Dengan struktur seperti ini, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada core competencies yang mereka miliki. Dalam kasus Apple Incorporation, mereka hanya mengerjakan pekerjaan inti, yakni desain produk dan strategi market. Perakitan produk dilakukan jauh di daratan Cina oleh perusahaan yang berbeda. Produk akhir dari proses tersebut tetap dijual dengan merek Apple. Menakjubkan, bukan? Sistem kerja dalam struktur modular sangat sesuai untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, arsitektur, otomotif, dan sektor-sektor yang berfokus inovasi tinggi dan detail. Sebab, perusahaan di bidang ini dituntut untuk mengikuti permintaan pasar dengan perubahan yang serba cepat. Struktur tipe modular mempengaruhi cara organisasi dalam memandang sumber dayanya. Pertama, raw material dalam proses produksi bisa disubkontrakkan ke pihak lain. Kemudian, human resource sebagai manajemen inti pada organisasi dapat lebih ramping strukturnya. Penggunaan sumber daya modal dilakukan dengan seefisien mungkin, sebab organisasi ini adalah organisasi yang sebagian besar berfokus pada inovasi, detail, dan perubahan zaman yang serba cepat. Organisasi modular memberikan sebuah perspektif mengenai struktur organisasi dalam bidang yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Bagaimana suatu sistem kompleks dapat dipecah menjadi modul-modul yang memiliki value dan berkembang mengikuti kebutuhan pasar. Manakah struktur yang paling sesuai hari ini untuk menjawab tantangan zaman? Hal ini dikembalikan lagi pada tujuan organisasi serta target pasarnya. Satu hal yang pasti, struktur tidak hanya membuat kerja tim lebih teratur, namun juga menentukan bagaimana manusia di dalamnya melebur mencapai satu tujuan yang terukur.